Bukan Kang Iqbal lagi yang akan kita temui sekarang. Ini juga favorit aku. Ada Kang Syahdan Alamsyah. Wilujeng Enjing, Kang Syahdan. Nah, Wilujeng Enjing, Mas Aryo dan Gaddafi. ini sempat Selamat hilang pagi. nih. Tak eta nu ditungguan teh. Akhirnya lengkap dengan properti pendukung Aduh, ya. eta my fave teh. Luar biasa, Masya Allah. Karena di outdoor ya Kang ya. Ya betul, Mas Aryo. Kang, Ya. tapi aku dengar kabarnya satu ini kayaknya merinding disco, tapi Sungguh juga kabar baik. iya, Masya Allah banget. Aku suka banget nih ya, informasi-informasi inspiratif gini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan jawaban bagi detiker semua yang masih mempertanyakan kayak gue tuh mau jadi apa sih, gue Gua mau bisa kemana ngapain sih, gue sih bisa ngapain sebenarnya? sih untuk society gitu ya. Karena dari kabar yang kita dapatkan katanya ada seorang guru yang sudah Ya. mengabdi selama 33 tahun dan bahkan menggunakan motor tua kemana-mana, Kang. Betul, Kang? Betul, Mas Aryo dan Gaddafi. Jadi hari ini saya melaporkan langsung dari halaman Madrasah Ibtidaiyah Tegal Pajang di Desa Sidamulya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Tadi sedikit disinggung, memang kondisi Pak Saryono ini ibaratnya seperti lagunya Iwan Fals ya, Umar Bakri mungkin, tapi di era modern. Jadi tiap pagi beliau ini datang lebih dulu dari siapapun, sejauh 7 km dari rumahnya di Kampung Jaringao menggunakan bisa dibilang motor tua, melewati jalan rusak berbatu. Begitu rekan Aryo dan Davi. Masya Allah. Kang, kita boleh nggak sih ngobrol-ngobrol sama beliau gitu, Kang? Mungkin ada bisa diajakin gitu? Langsung Betul, Aryo dan Davi. ya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Saryono yang sudah sejak pagi juga kebetulan menunggu untuk live di Detik Pagi bertemu langsung dengan Mas Aryo dan Mbak Davi. Masya Allah. Jadi hari ini saya akan berbincang langsung untuk mendengar kisah perjuangannya dari sisi yang lebih dekat begitu. Izin Pak Saryono, bisa Bapak jelaskan berapa besar honor yang Bapak terima setiap bulan dan biasanya honor itu cair setiap kapan, Pak? Kalau honor itu 350.000, dibayarnya melalui bos, yaitu bagaimana keluarnya kalau 3 bulan, 3 bulan. Gitu. Tapi keseringnya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali Bapak nerima honor begitu? Ya, setelah keluar dana bos. Baik, Pak. Nah, Bapak sendiri sudah berapa lama Bapak mengajar di madrasah ini dengan kondisi honor seperti ini, Pak? Saya sudah 33 tahun, tapi saya tetap aja semangat walaupun honornya masih dari bos. Baik. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa honor Bapak juga harus menunggu dan selama setiap 3 bulan begitu, Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga harus menempuh jarak yang lumayan, Pak, sejauh 7 kilo. Apa yang membuat Bapak tetap bertahan mengajar sampai lebih dari 3 dekade nih, Pak? 33 tahun ya, Pak ya? Padahal honornya sangat minim dan tidak menentu, Pak. Yang menjadi motivasi saya itu karena ini panggilan jiwa, panggilan hati, generasi ini harus dididik supaya mendapatkan pendidikan karena tempatnya itu jauh dari sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu. Dengan penghasilan dari honor tersebut, apakah cukup, Pak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nih? Apakah Bapak juga memiliki pekerjaan sampingan atau sumber penghasilan lain nih, Pak? Kalau dihitung-hitung nggak mungkin cukup, Pak. Jadi untuk menunjang kebutuhan tersebut, apalagi zaman sekarang udah modern, ya, itu maka saya ada kerja sampingan di rumah sehabis sekolah. Nah, saya itu tanam cabai sekarang juga di rumah, ibu juga jualan untuk sampingan supaya ada kegiatan di rumah. Karena kalau itu tidak cukup berdasarkan honor tersebut. Oke, kan Bapak ini tinggal dengan istri dan informasi yang sempat saya peroleh bahwa Bapak juga merawat dua kakak ipar ya yang mengalami gangguan kejiwaan, Pak, betul begitu? Seberat apa sih beban ekonomi di rumah Bapak nih selama ini? Ya bebannya itu ya karena dari penghasilan itu nggak cukup, jadi saya harus kerja keras lah supaya semuanya jalan gitu. Walaupun dia sebagai orang yang sudah gangguan gitu. Baik, baik. Pak, apa harapan Bapak bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk honorer yang lain, Pak, terkait nasib ke depan? Masih adakah harapan untuk diangkat menjadi P3K atau ASN, Pak? Ya harapan saya satu untuk ke pemerintah, tolong dengan sangat untuk semua guru honorer itu untuk dijadikan
angkat secara otomatis itu semua jadi menjadi ASN. Harapan Bapak juga begitu ya? Iya, secara otomatis itu karena mungkin juga lebih banyak di sana. Juga rekan-rekan di sini pun masih banyak yang honor. Baik. Oke, rekan Aryo dan Davi, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Mas Aryo yang mungkin penasaran dengan Pak Saryono mumpung saya bersama beliau. Ya Allah Kang, aku penasaran banget gitu ya. Karena buat aku pribadi, aku tuh selalu bertanya sama diri aku sendiri. Apa yang sudah dilakukan pada orang banyak di luar sana? Apa andilku kepada masyarakat dan juga lingkungan? Kalau dari Pak Saryono sendiri, Kang, punten boleh ditanyain nggak? Apa yang membuat beliau sampai dengan detik ini masih bertahan untuk mau mengajar anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah ini? Baik, langsung dijawab aja Pak. Itu karena tadi sudah kayak saya katakan, karena itu adalah panggilan jiwa. Karena banyak sekali anak-anak yang berkeliaran, maka saya semangat untuk mendidik anak-anak. Tidak putus asa dari dulu. Walaupun dulu itu gajinya minim sekali sebelum datangnya bos. Iya, karena kalau misalnya dilihat dari sini kan awal-awalnya tuh masih dalam iuran masyarakat itu sekitar Rp10.000 begitu ya Pak ya? Betul. Pak, emang nggak mau Pak kayak aku mau membahagiakan diri sendiri nyari pekerjaan lain yang jauh lebih baik pendapatannya gitu Pak? Ya itu sih bisa, tapi ya saya lebih untuk mengabdi ke negara. Seperti tadi udah saya bilang sebagai panggilan jiwa. Kasihan generasi-generasi yang di sini karena jauh dari sekolah. Ya bisa dikatakan kalau misalnya udah berhubungan sama hati itu nggak bisa diapa-apain ya Pak ya? Emang hatinya mau mengabdi aja ya Pak ya? Pokoknya kita menabur kebaikan gitu aja niatnya. Masya Allah. Mas Aryono, saya mah speechless ini ngelihat begini. Maksudnya ada ya orang masih di luar sana. Kan kalau kita di sini mungkin patokannya duit aja duit. Bener. Gitu. Ini duitnya kurang. Saya nggak mau lah dapat duitnya segini. Masa saya kerjanya lebih dari duit yang saya dapatkan. Kan mungkin kita hari-hari hawa-hawanya begitu. Bener. Gitu ya. Tapi di satu sisi lah ini boro-boro rasanya kita mau mengeluh gitu. Pak Saryono sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Aduh tapi iya. Ini rasanya tuh kayak jujur dari tadi ngobrol sama Pak Saryono tuh kita kayak ditampar ya Dav ya. Kayak ya Allah iya juga ya. Kok kita selama ini cuma mentingin hal-hal yang duniawi aja. Padahal sebenarnya ada loh beberapa hal yang berhubungan juga sama ya ketuhanan gitu loh. Sama panggilan jiwa, panggilan diri. Iya, hitung-hitungan gitu maksudnya. Iya. Ini kan kalau tadi bapaknya juga bilang nih kalau pakai hitung-hitungan ya nggak masuk Nggak masuk, gitu. Ini nggak nggak masuk nih pendapatan Benar. dengan bagaimana kita bertahan hidup. Tapi sekali lagi terutama mungkin buat kita yang saat ini menonton, terima kasih sekali sama Bapak karena kita juga jadi dapat inspirasi gitu bahwa kalau kita emang mau memberi, katakanlah secara di atas kertas hitung-hitungannya nggak masuk. Tapi pahala mah hitung-hitungannya beda gitu Iya, ya. benar. Rezeki hitung-hitungannya beda nih. Ya mudah-mudahan Tenang aja gitu. Pak Saryono bisa diangkat harkat derajat martabatnya gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala Amin. ya. Amin. Ya, dan harapan-harapannya juga bisa terpenuhi ya. Karena selain buat Bapak juga pastinya untuk semua tenaga-tenaga pengajar yang saat ini bekerja keras Ya. untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lewat generasi mudanya. Semoga harapan-harapan ini dan memang segala kebutuhannya itu bisa dicukupi. Didukung oleh Amin. berbagai pihak terkait ya. Dan satu lagi ya, Amin. mudah-mudahan saat ini ada pemerintah yang juga mendengarkan, bergabung bersama kita. Ya. Dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Saryono tadi, bahwa mudah-mudahan para guru ini kemudian bisa diperhatikan lah gitu ya. Kehidupannya, bisa dijamin kehidupannya juga, dan kemudian bisa diangkat menjadi Iya. guru, begitu ya, guru tetap gitu ya Pak ya. Amin katanya Mas Aryo. Amin, Terima amin. kasih Semangat ya doa-doanya. Bapak. Kang Syahdan terima kasih banyak juga sudah memberikan Akang. kabar-kabar yang informatif dan juga inspiratif seperti ini Kang. Mudah-mudahan menyadarkan kita semuanya juga nih warga-warga yang tinggal di kota-kota besar gitu ya saat ini sudah cukup tertampar gitu ya agar lebih berhati-hati lagi dalam mengucapkan kayak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes. Coba belajar dari Pak Saryono nih yang kayaknya sangat bersabar hati, Iya, sabar dan gigih ikhlas, banget gigih ya. banget mengabdi untuk bangsa dan negara kita. Hatur nuhun pisan Kang. Terima kasih Kang. Sami-sami Mas Aryo, Mbak Devi di Hatur studio. nuhun Kang. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi. Sehat-sehat ya. Pak Saryono sehat-sehat. Bapak yang di sebelahnya juga sehat-sehat. Mari.